Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapat berkah. Baik, silakan Ketua Kelas Pak Sandi untuk memimpin doa. Ya, baik Pak. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bisa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sandi. Selanjutnya Pak Guru akan absensi anak-anak. Yang pertama, Sandi. Hadir Pak. Yadi. Hadir Pak. Danu. Hadir Pak. Otong. Hadir Pak. Reza. Hadir Pak. Supi hadir. Hadir Pak. Miriam. Hadir Pak. Baik, Yasripan. Hadir Pak. Feby. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Apa ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Sudah semua Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran siang ini, terlebih dahulu kita menggerakkan tubuh ya, supaya badan tidak terasa kaku. Baik, pertama, mari kita angkat tangan dulu seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, angkat tangan. Kemudian tangan digenggam. Kemudian kita buka, kemudian tutup, buka kembali, tutup, buka kembali, tutup. Baik, terima kasih anak-anak. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kecintaan kepada tanah air, bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Pak Guru izin share screen terlebih dahulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, marilah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan video tentang fitur serta tool perangkat lunak pengolah angka. Peserta didik dapat menelaah fitur dan tool perangkat lunak pengolah angka. Kemudian selanjutnya setelah membaca dan mengamati materi pada tayangan PowerPoint dan video tentang rumus dan fungsi pada Microsoft Excel, anak-anak mampu menganalisis rumus dan fungsi pada Microsoft Office Excel dengan baik. Kemudian selanjutnya anak-anak dapat melalui praktek anak-anak secara mandiri dapat mengerjakan soal-soal berkaitan dengan penerapan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Baik, sebelum kita ke pembahasan, Pak Guru izin share screen. Baik, sebelum kita mulai materi, kita review kembali materi yang kemarin tentang fitur-fitur Excel. Pak Guru akan tampilkan video. Silakan anak-anak diamati dan ajukan beberapa pertanyaan. Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft Excel untuk kepentingan pengolahan data. Nah, jadi sebelum lanjut membahas bagaimana caranya membuat tabel, membuat rumus, perhitungan keuntungan dan kerugian melalui Microsoft Excel, saya akan mengajak kalian untuk mengenal menu-menu dan fitur dasar yang ada di Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja ke lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel yang digunakan di video kali ini menggunakan Microsoft Excel versi 2016. Di sini tertulis book 1 strip Excel. Nah, ini adalah title bar. Title bar itu fungsinya untuk menampilkan judul file yang sedang dibuka. Baik, untuk selanjutnya itu adalah Quick Access Toolbar, ya, dimana letaknya itu berada di satu deretan di sebelah kiri atas yang ini. Nah, dimana Quick Access Toolbar ini berisi tombol-tombol atau perintah-perintah yang paling sering digunakan untuk pengoperasian data di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya itu adalah menu pokok yang ada di Microsoft Excel, ya. Jadi pada Microsoft Office 2016 ada beberapa menu pokok yang bisa kalian temukan. Yang pertama itu adalah menu file, kemudian menu home, menu insert, menu page layout, menu formula, menu data, menu review, dan menu view, ya. Oke, silakan diperhatikan. Nah, untuk yang di dalam Microsoft Excel yang dinamakan dengan kolom itu adalah yang tabel yang memanjang ke bawah seperti ini, ya. Ini namanya kolom. Selain kolom itu ada juga yang namanya baris, ya. Kalau kolom itu memanjang ke bawah, ya. Kemudian kalau baris itu adalah memanjang ke samping, ya. Jadi yang ini dinamakan dengan baris, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian perpaduan antara kolom dan baris itu dinamakan dengan sel, ya. Nah, yang dinamakan dengan sel ini adalah kotak-kotak yang seperti ini, ya. Ini adalah sel, ini juga sel, ini adalah sel. Seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya itu yang paling terakhir yang ingin saya bahas pada video kali ini itu ada namanya dengan worksheet, ya. Worksheet itu adalah lembar kerja, ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai bekerja di sheet 1, ya, nah kalian bisa juga menambahkan lembar kerja baru dengan menambahkan tanda plus di sini, ya. Nah, ini seolah-olah kita sedang membuat lembar kerja baru tapi dalam satu file yang sama, ya. Misalnya ini adalah sheet 1 data baru, ini adalah sheet 2 data 2, seperti itu. Baik anak-anak, itu
tayangan video review pertemuan minggu lalu. Pak Guru izin stop sharing. Nah, dari pengamatan video yang tadi, kira-kira yang mana yang menurut anak-anak sulit? Anak-anak paham ya tentang fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel. Atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Pak Yadi. Ya Pak, saya Pak mau bertanya. Bedanya kolom sama row itu apa Pak? Baik, untuk kolom itu dia memanjang ke bawah, sedangkan row atau baris itu dia deretannya itu ke samping. Ya Begitu, Pak. Danu, bagaimana? Ya Pak, jelas Pak. Baik, Danu, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Otong, ya Sripan, Supi. Baik, cukup ya. Mungkin saya rasa Pak Guru sudah mengerti tentang fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel. Nah, sekarang kita beranjak ke materi pembelajaran, yakni tentang pengolahan angka pada aplikasi Microsoft Office Excel. Pak Guru izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Baik. Kita mulai Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel, berikut materi pokoknya, kemudian kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel, cara matematika Microsoft Excel, dan fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Adapun pengertian daripada Microsoft Excel, yakni Microsoft Excel adalah sebuah program dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolah data berupa perhitungan atau grafik. Kelebihan Microsoft Excel yang pertama, mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Kemudian kelebihan yang kedua, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Untuk kekurangannya, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Kemudian yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM dan prosesor yang besar, dalam kurung CPU. Cara mengaktifkan Microsoft Excel. Yang pertama, mengaktifkan Microsoft Excel, klik 2 kali pada icon Microsoft Excel. Atau dengan cara menekan tombol Start, kemudian All Program, Aksesoris, Microsoft Office Excel. Baik, setelah membuka program aplikasi Microsoft Office Excel, maka akan muncul gambar seperti yang ada di layar. Nah, di sini kita temukan ada beberapa fitur atau menu yang ditampilkan. Yang paling atas itu disebut dengan menu bar. Kemudian yang bagian sini ini toolbar. Kemudian yang bagian ini merupakan penunjuk sel. Kemudian yang ini merupakan fungsi X ya, atau tempat kita menaruhkan rumus. Sedangkan yang ini untuk nomor kolom. Kemudian ini scroll bar.
Selanjutnya yang ini yaitu nomor baris. Kemudian operator dalam Microsoft Excel. Nah, operator di dalam Microsoft Excel ini ada beberapa. Yang pertama, aritmatika atau arithmetic, di mana digunakan untuk operasi data matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Nah, berikut tabel icon beserta fungsinya, di mana operator tambah ini berfungsi untuk penjumlahan, kemudian operator kurang berfungsi untuk pengurangan, kemudian operator bintang berfungsi untuk perkalian, operator garis miring ini fungsi pembagian, dan pangkat, kemudian untuk perpangkatan, sedangkan persen untuk persentasi. Kemudian yang kedua yakni sebagai perbandingan. Nah, di sini maksudnya jika nilai dibandingkan dengan menggunakan operator berikut, hasilnya adalah nilai logika benar atau salah. Nah, berikut tabel perbandingannya. Ada operator sama dengan, ya, keterangannya sama dengan, kemudian operator tidak sama dengan, operator lebih kecil, operator lebih besar, operator lebih kecil atau sama dengan, dan operator lebih besar atau sama dengan. Berikut untuk rumus dasar matematikanya, anak bisa lihat sendiri di layar. Ada operator tambah, ada operator kurang, kali, bagi, persen, dan perpangkat. Selanjutnya, fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada namanya sum, kemudian average, kemudian max, min, count, right, left, dan mid. Nah, untuk fungsi sum adalah fungsi untuk mencari jumlah isi data pada range tertentu. Penulisan sintaknya sama dengan sum buka kurung number 1, number 2. Selanjutnya fungsi average, di mana fungsi average adalah semua fungsi yang digunakan untuk mencari rata dari suatu range tertentu. Penulisan sintaknya bisa lihat. Nah, selanjutnya fungsi max. Fungsi max digunakan untuk mencari data tertinggi dari suatu range. Misalkan kalau anak-anak punya sebuah data di mana data tersebut di beberapa angka ingin untuk nilai tertinggi dari beberapa nilai, maka rumus yang digunakan adalah fungsi max. Kemudian untuk fungsi min, yakni kebalikan dari fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari data terendah dari suatu range. Untuk penulisan sintaksnya, anak-anak bisa lihat di layar. Selanjutnya, fungsi count digunakan untuk mencari jumlah data numerik atau angka dalam daftar, argumen, atau sebuah range. Fungsi write berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data Microsoft Excel yang dimulai dari kanan. Untuk sintaknya, anak-anak bisa lihat di layar. Kemudian, nah ini contohnya. Misalkan ada sebuah kalimat, ajarkan aku untuk bisa ungkapkan rasa. Nah, di kolom F baris 5 itu kita tuliskan sama dengan write, kemudian buka kurung B3,4. Maksudnya pada kolom B baris ketiga, di situ ambil kata 4 huruf, ya, 4 huruf paling depan. Nah, di sini kalau kita lihat kata ajarkan 4 huruf paling depan, kira-kira apa aja anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Ajar, Pak. Baik, ajar, betul. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya fungsi left.
rumus lab berfungsi untuk mengambil beberapa karakter teks dari data Microsoft Excel yang dimulai dari kiri. Untuk sintaknya, anak-anak bisa lihat di layar. Kemudian yang terakhir, fungsi meet. Untuk fungsi meet, ini untuk mengambil beberapa karakter teks dari data di Microsoft Excel yang dimulai dari tengah. Nah, untuk sintaknya anak-anak bisa lihat ya. Yang perlu anak-anak ketahui dan ingat, yakni untuk penulisan rumus itu selalu diawali dengan sama dengan, ya. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Baik, itu presentasi materi pada siang hari ini. Ada pertanyaan, silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Pak Baik. Guru mau tanya. Iya, silakan. Kalau misalkan nomor itu bisa enggak? Maksudnya Misalkan 1, 2, ya misalkan ada nama, misalkan Sandi 1, 2, 3. Nah, misalkan mau ngambil 1, 2, 3 itu bisa? Bisa. Nah, itu nanti terbagi ke dalam dua posisi. Nah, di situ ada posisi left dan posisi right. Nah, kalau kita lihat tadi Sandi 1, 2, 3 ya. Sandi ya. Halo, Sandi? Dengar ya? Halo, ya, Pak. kedengaran? Iya, Pak, maaf jaringannya, Pak. Ya, kedengaran, Pak. Ya, tadi kan kata yang mau diambil itu Sandi 1, 2, 3 ya? Itu betul ya, Sandi? asalnya, Pak. Iya, asalnya. Nah, saya mau ngambil 1, 2, 3-nya aja bisa, Pak? Bisa. Nah, itu ada dua ya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia posisinya itu left, kiri, kemudian posisi yang satunya itu kanan. Nah, sekarang kita tinggal ambil ya. Kata 1, 2, 3 itu kita posisikan di sebelah kanan. Maka tinggal kita panggil ya, tinggal kita panggil dengan rumus sama dengan right buka kurung, kemudian coba saya tampilkan ya biar lebih jelas, Pak Guru tampilkan. Kelihatan anak-anak? Apa sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tadi kata yang mau diambil Sandi 1, 2, 3 ya? Ya, 1, 2, 3-nya, Pak, yang mau diambil. Baik. Baik, untuk kursornya kita posisikan, misalkan untuk 1, 2, 3-nya kita posisikan di kolom E baris kelima. Nah, di sini pada fungsi X itu kita selalu diawali dengan sama dengan, kemudian right, kita buka kurung, kemudian kita klik pada kata sandi, kemudian titik koma, kemudian kita ambil, kita coba 3.
Nah, seperti itu Pak Sandi ya. Mohon maaf. Seperti itu Sandi. Iya, Pak. Ya. Siap, Pak. Ya, Terima kasih, baik. Pak. Ya, bagus Sandi pertanyaannya. Yang lain ada? Yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke pembagian kelompok ya. Sebelum itu Pak Guru izin stop sharing terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Di mana kelompok 1 itu ada Pak Sandi, kemudian Pak Danu, kemudian ada Otong, kemudian ada Sufi, selanjutnya ada Feby. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Yadi, ada Ihsan, kemudian ada Yasrifan, selanjutnya ada Miriam. Ya, ada yang belum disebut? Sudah semua? Sudah, Pak. Baik, kita akan bagi kelompok dulu melalui Meet. Pak, saya boleh izin, Pak? Ya, silakan Ke Sandi. belakang, Pak. Iya, Pak, mau ke belakang dulu, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. silakan Sandi. Ya, sama-sama. Pak, saya juga sama Pak, izin sebentar ya. Ya, silakan Feby. Mau ke belakang. Nuhun Ya, Pak. baik. Yuk. Baik, silakan anak-anak. Pak. Ya, kita tadi habis diskusi di grup, di Blackboard. Kita sudah menyelesaikan LKPD-nya untuk kelompok 2. Baik, Danu, silakan. Kita kelompok 2 menampilkan hasilnya. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan Kelompok 2 izin izin hasil dulu. diskusinya. Silakan. Ini Pak hasil pekerjaan kami yang untuk pertama. Yang pertama itu adalah formula Max digunakan untuk menentukan nilai terbesar dari suatu ring data. Kemudian formula min untuk menentukan nilai terkecil dari suatu ring data. Kelompok ketiga. Nomor 3 itu average untuk menentukan nilai rata-rata. Kemudian formula sum untuk menentukan jumlah semua dalam satu ring. Kemudian formula count untuk menghitung jumlah data dalam suatu ring. Terus formula left untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Kemudian formula mid untuk mengambil karakter dari tengah. Yang terakhir adalah formula reg untuk mengambil karakter dari kanan. Kemudian kasus ini Pak Yadi, hasil dari diskusi dari kelompok kami adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi Pak Yudi,
maka dapat digunakan formula pada program aplikasi MS Excel sebagai berikut. 1. Pada kolom NIS, Pak Yudi menggunakan formula left, yaitu left, rumusnya left text sama dengan nambah jumlah karakternya yang akan diambil. Dan kemudian kedua itu pada kolom tahun lulus, Pak Yudi menggunakan rumus right dengan rumus right sama dengan right buka kurung teksnya, kolomnya yang mau diambil, terus jumlah hurufnya yang akan mau diambil. Mungkin itu Pak hasil pekerjaan kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih Danu dari kelompok 1. Jawabannya cukup memuaskan ya. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 1. Kemudian mungkin Saya selanjutnya izin untuk top sharing dulu ya Pak. kelompok 2. Dipersilakan. Oh ya, silahkan. Silahkan Danu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Silahkan. Siapa yang ingin memaparkan jawabannya? Pak Ihsan? Baik, saya Pak Guru. Ya, silakan Ihsan. Mau Pak Ihsan? Boleh? Oh, ya. Silakan Pak Yadi aja. Mohon izin sebelumnya Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru. Saya mau ke belakang, boleh minta Ya. izin? Iya, silakan Saya mau ke Danu. belakang. Baik. Mari Pak, saya izin dulu Pak. Iya, boleh Pak silakan. Guru, Ya. izin share screen-nya terlebih dahulu. Oke, hasil kerja kelompok saya dengan teman-teman saya dengan prosedur kerja. Pertama, amati lalu cermati tayangan video pada Classroom tentang fitur-fitur pada program aplikasi Microsoft Excel. Pertanyaan kedua, pelajari dan cermati pada Classroom tentang penggunaan rumus dan fungsi. Kemudian pertanyaan ketiga, diskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai jenis dan fungsi formula dasar pada aplikasi pengolah angka. Baik, sini untuk jawaban nomor 2, formula max digunakan untuk menentukan nilai terbesar dari suatu rank data, formula min untuk menentukan nilai terkecil dari suatu rank data, formula average digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu rank data, formula sum digunakan untuk menentukan jumlah semua dalam satu rank, formula count digunakan untuk menghitung jumlah data dalam satu rank. Formula left digunakan untuk mengambil karakter dari kiri, formula mid untuk mengambil karakter dari tengah, formula right untuk mengambil karakter dari kanan. Kemudian untuk contoh kasus di sini dari kasus Pak Yudi, di sini solusinya atau untuk menangani pemecahan masalahnya yaitu dengan menggunakan beberapa formula yang ada di dalam Microsoft Excel dengan cara pertama pada kolom NISN Pak Yudi dapat menggunakan rumus formula left yakni sama dengan left dalam kurung teks titik 2 6 underscore char. Kemudian cara kedua pada kolom tahun lulus Pak Yudi dapat menggunakan rumus formula reg yakni sama dengan reg dalam kurung teks titik 2 6
_chat. Mungkin itu Pak Guru hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Baik, jadi terima kasih untuk kelompok 2 ya. Jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kita beri aplaus dulu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Jadi Baik, Pak Guru jawaban izin kelompok 1 stop dulu maupun ya. kelompok 2. Baik, silahkan Yadi. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan atau memaparkan diskusinya terkait permasalahan yang ada di LKPD ya. Jawabannya cukup memuaskan. Kita beri dulu ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran siang ini mungkin kita cukupkan. Kita akan lanjut ke pertemuan minggu depan, di mana materi yang akan kita bahas tentang analisis data ya. Nah, tapi sebelum itu untuk mengakhiri pembelajaran perlu kita merefleksi pembelajaran ya. Mungkin Pak Guru minta dari Yadi. Yadi, bagaimana Yadi? Kira-kira apa yang menyenangkan pembelajaran pada siang hari ini? Silahkan Yadi. Baik, hal yang menyenangkan mungkin saya bisa mengetahui jenis-jenis formula dalam Microsoft Excel, bisa menangani berbagai permasalahan seperti tadi masalah Pak Yudi, kesulitan dalam menangani data. Baik, terima kasih Yadi. Mungkin ada yang lain? Ihsan, Feby, Otong atau yang lain silahkan. Kira-kira apa yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran siang hari ini? Silahkan, Ihsan, Feby, terima kasih Pak. Ripan, ini, ya silahkan. Mungkin Ihsan. kesimpulannya ternyata rumus fungsi left, right, dan middle itu bisa berfungsi untuk mengambil beberapa karakter yang ada pada suatu sel. Baik. Itu Baik, Pak, bagus terima ya. kasih. Jadi ya sama-sama Yadi. Baik, itu mungkin pembelajaran siang hari ini mengenai pengolahan aplikasi pengolahan angka. Jadi kesimpulannya melalui aplikasi pengolahan angka kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Permasalahan terkait dengan angka atau data. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran siang hari ini. Pak Guru tutup. Silahkan Ketua kelas memimpin doa. Ya, silahkan Ketua kelas Yadi untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Guru. Setelah selesai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut